warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksana Tanagara dari 11 TJKT 6 Sekolah SMK Telkom Bandung. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas MKK 1 level 1. Oke, kita langsung saja ya. Buka aplikasi Cisco Pocket Tracer-nya. Oke, sebelum kita masuk ke video tutorialnya, saya akan memberikan video terkait cara menghitung untuk IP-nya dan cara gambaran untuk denahnya. Oke, kita langsung masuk saja ke videonya. Jadi di sini kita bakal perhitungan ya. Kita perhitungannya pakai tablet biar gampang. Bisa dilihat di sini. Oke, ini ada perhitungannya. Buat perhitungan kita langsung aja ke cara perhitungannya. Cara rekamnya beda, jadi yang satu ada di HP, yang satu ada di tablet. Oke, pertama-tama mungkin kita tambahin dulu ya sebentar. Nah, mungkin kita jelasin dulu ya. Di sini ada tabelnya, di sini juga ada gambaran yang bakal kita pakai atau buat tuh kayak gini ya. Jadi di sebelah kiri ada, maksud saya di tengah ada router, di sebelah kiri ada akses point, dan sebelah kanan ada akses point juga. Sebentar ya, kita matiin dulu ini biar gak berisik. Oke, udah mati ya biar gak terlalu berisik. Setelah itu kalian tinggal masuk aja nih, kita buat ya, tapi yang ini. Nah, kita bakal buat terlebih dahulu. Untuk kelas pertama itu sebentar, kenapa nggak bisa? Wait. Sebentar, kita tambah dulu ya, lupa tambah. Gambar. Oke, kita langsung aja. Pertama, untuk kelas pertama itu kita 15. Buat kelas pertama itu 15. Terus prefiks 15 itu berapa sih? Nah, untuk prefiks 15 itu kita gak bisa pakai yang, bisa dilihat ya yang sini ada 14. Tuh, kita gak bisa pakai yang 14 karena gak cukup. Jadi kita harus yang lebih dari 14. Berarti otomatis di atasnya 14 itu 30. Bisa dilihat ya di kelas A di bagian yang ini 14 itu 30. Maaf kok pencet-pencet, kita hapus aja dulu deh yang ininya. Hapus juga, kita hapus dulu. Oke, bisa dilihat di sini 30. Nah, 30 itu berapa sih untuk si CDR-nya ya? Sininya kita yang 30 itu /27. Jadinya ya udah, kita cos 15 sama dengan prefiksnya itu 27 tadi ya. Ini aja gampang, prefiksnya 27. Lalu kita langsung masuk ke networknya itu berarti kita kan network itu selalu dimulai dari 0 ya, berarti networknya itu 0. Nah, untuk si IP awal IP akhirnya itu IP awal ke IP akhir. Nah, kan kita lihat nih di tadi itu yang 127 30. Nah, berarti kita otomatis si IP awalnya itu kalau 0 jadi 1 aja, 1. Nah, tadi 30 berarti jadi 31 itu jadi 30. Lalu untuk broadcastnya, IP broadcastnya itu berarti 31. Lalu kita itu bakal pakainya 192 168.0. Nah, kalau ini kita pilihnya dari yang IP awal, yang satu ini. Oke, bisa dilihat yang satu ini ya, maksudnya satu nggak jelas ya udah.
ini satu, jadinya 192.168.0.1. Nah, kita lanjut ke host yang kedua. Kita tambahin lagi ya sebentar gambarnya. Jendela baru, kita pakai yang ini lagi aja deh. Oke, tambah karena ini, tambah gambar. Kita ke bawahin dulu ya sebentar. Nah, ya udahlah, gak apa-apa kecil. Oke, untuk yang kedua itu kita hostnya itu total 30 ya. Hostnya itu 30. Nah, 30 itu berapa? 30 itu dia bisa langsung masuk ya ke 30 juga yang ini. Yang /27 yang CIDR /27. Jadi kita kayak tadi lagi aja, prefixnya itu totalnya 30, itu berarti prefixnya itu 27, prefixnya 27. Lalu untuk IP networknya itu berarti kan tadi 31 nih IP broadcast yang ini, berarti kita tambahin lagi aja satu, jadi totalnya 32. Nah, IP networknya 32. Sekarang kita tentuin IP awal sama IP akhir buat host yang kedua. Ini IP awal akhir aja ya, A sama K. IP awalnya itu berarti 33. 62, totalnya itu 62. Lalu terus IP broadcast 63. IP broadcastnya 63. Nah, jadi mungkin segini aja. Oh, kita lupa, untuk si IP nya kita pakainya berarti 192.168.0.32 berarti kita ngikutin yang IP awal soalnya ini. Oke, mungkin sekian aja dari saya ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, sama kalau misalnya bikin videonya kelamaan. Kita lanjut lagi ke cara buatnya yang tadi. Oke, itu tadi videonya. Sekarang kita bakal buat ya untuk si denahnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita buat dulu ya, ini zoom out dulu. Oke, lalu kita bukan yang ini ya, yang kotak ini buat dulu aja. Ini gimana kalian kalau buat denah ya, kita buat dulu. Segini aja ya. Oke. Nah, maaf ya kalau rapi. Terus kita masukin ininya nih, network device. Kalian pencet dulu ini, masuk ke router, terus cari yang 2811 ya. Si router 2811 di sini disimpan. Lalu kita pakai bukan switch ya, bentar azan. Oke, tadi ada suara azan dulu ya, kita harus berhenti. Sekarang kita bakal lanjut lagi. Lalu kalian masuk ke yang ini ya, wireless device, cari AP router ini ya, access point PT yang ini. Oke, setelah itu kalian cari end device nya smartphone yang ini ya, ini di ruangan sebelah kiri ya. Untuk ruangan sebelah kiri 3, sesuai yang tadi saya udah ada denahnya ya. 3 juga ini di sini 3. Oke, setelah itu kita tambahin lagi ke network device lagi, ke ini wireless device yang akses PT lagi ya. Cari lagi yang di end device tadi, smartphone, yang di sini tuh kita 2
2 2 3 1. Nah, ini kalau misalnya dia ke kiri beda sendiri, kita bakal jelasin ya seiring video. 2 3. Nah, jadi gimana sih biar nih misalnya smartphone ini tuh seharusnya kan dia connectnya bukan ke access point yang 0 ini ya, access point yang 1, tapi dia malah ke access point yang 0, bukan ke access point yang 1. Nah, gimana caranya biar dia connectnya ke access point 1 ini? Kalian di sini cukup aja, kita kasih dulu ya sini config port 1, SSID nya ubah, yang ini kita kasih namanya raksa saja, raksa. Oke. Lalu ini wireless, yang ini. Nah, kalau yang ini namanya tetap default aja ya, jadinya dia bakal connectnya. Nah, yang ini tuh kan tadi udah diganti namanya jadi raksa, sedangkan yang ini masih default. Nah, kenapa semuanya connectnya ke yang sini, ke yang access point 0? Nah, itu tuh karena kalau bisa kalian lihat di smartphone ini ya, kalian cek ke wireless 0. Nah, di SSID nya itu dia default, terus yang di access point yang 0 ini juga dia default tuh, default. Nah, sedangkan yang di access point 1 ini dia diganti nama jadi raksa. Nah, gimana caranya biar kita ganti dulu si access point 1 ini bisa connect ke smartphone ya? Di sini kalian cukup perlu ke wireless 0 ini, SSID nya ubah jadi raksa. Kita bisa lihat ya sebentar. Nah, tuh dia udah connectnya ke access point 1 ketimbang ke access point 0, karena di sini kita udah samain ini raksa, sedangkan yang ini default, ini raksa, jadi nggak bisa. Jadi kita lakuin hal yang sama ke handphone selanjutnya. Kita copy aja sih biar cepet ya, bisa kalian copy terus masuk smartphone sini, with smartphone config wireless, tinggal Ctrl A Ctrl V. Oke, lakuin hal yang sama terus-terusan lagi. Ini lakuin terus. Wireless 0. Oh, udah yang ini ya, yang ini kita belum. Lakuin hal yang sama. Oke. Nah, setelah udah nih, tuh bisa dilihat ya, yang handphone sebelah kanan ke access point 1 semua, sedangkan yang handphone di sebelah kiri ke access point 0 semua. Nah, terus yang kedua kita bakal ini ya, connectin dari access point ini ke router. Nah, gimana sih caranya biar si access point ini bisa connect ke router? Nah, di sini tuh kalian cukup perlu dengan kalian masuk ke connection, lalu cari copper crossover ya, dari access point 1 ini port 0 ke kita di sini port Ethernet 0.1 aja. Nah, lalu di sini kalian masuk router ke config dulu ya. Tadi itu kita FA01 kan di sini, dari yang access point ke router 0, access point 0 ya ke router ini. Berarti kalian carinya ke yang FS Ethernet 0/1. FA itu singkatan dari FS Ethernet ya. Lalu di sini kalian masukin aja IPv4 nya sesuai tadi perhitungan. Yang IPv4 yang ini tuh 192.168.0.1. Nah, kalian cukup enter, nggak bisa dilihat. Tadi tuh kalau misalnya sesuai tabel subnet mask yang traffic 27 itu dia
255. Nah, bukan 0 tapi 224. Oke, ini lupa dinyalin on dulu ya. On sudah. Setelah itu kalian bisa langsung masuk ke CLI nya aja, kita gedein ya. Kalau misalnya gini langsung aja di address 92.168 0.1 255 254. Ini udah ya sebenarnya di atasnya. Lalu kalian service DHCP IP DHCP pool. Nah, karena tadi kita mau ke yang sebelah kiri, berarti sesuaiin ya SSID nya. Yang sebelah kiri itu kita kasih namanya default. Oke, lalu network 192.168.0. Nah, kalau buat yang di network ini kalian perlu kurangin satu aja, angka satu yang ini ya. Misalnya di sini kan IP addressnya 192.168.0.1. Nah, di sini kalian cukup perlu kurangin satu aja. Berarti kalau misalnya 192.168.0.1 dikurang 1, hasilnya 192.168.0.0. Lalu kalau misalnya belakangnya kita samain lagi aja, 255 254. Oke, kita default. Kalau gini kalian enter lagi aja ya, default router 192.168.0.1. Nah, ini titik 0.1 lagi, exit. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, bisa dilihat hijau ya. Kita mau coba kirim dari sini ke sini. Kita lihat nih apakah valid. Kita majuin aja dulu waktunya, kita masukin lagi ya, kelihatan di sini. Kita majuin aja terus. Oke. Nah, bisa dilihat ya di sini udah kelihatan successful bacaannya. Kita cobain lagi sini. Nah, successful juga. Sini successful juga. Nah, kita udah nih yang sebelah kiri yang default. Sekarang kita perlu yang ke sebelah kanan. Yang sebelah kanan kalian lakuin aja hal yang sama kayak tadi. Masuk lagi ke yang bagian sini nih, connection. Kalian cari yang copper lagi ya kayak tadi, port 0. Nah, sekarang FA nya face ethernetnya yang 0/0. Nah, sekarang kalian pencet aja, ini masih merah soalnya belum diapa-apain. Sini ke config lagi, dari itu FA nya 0/0. Kita pencet FA 0/0. Nah, jangan lupa ini di onin dulu ya, tadi lupa. Masukin IPv4 addressnya kayak yang tadi sama perhitungan, 92.168.0.32. Oke. Nah, kita udah 255. Nah, udah benar ya ini. Sebentar. Face Ethernet 192.168.0.32. Kalau misalnya kita titik 0.33. Oh, 33 bisa ya ini ya. Berarti kita pakainya yang 33 aja, soalnya tadi 32 tuh dia gak bisa masuk. 192.168.0.33. Oke, udah. Kita masuk lagi ke menu CLI nya ya. CLI, kita zoom in lagi. Sebentar, mouse-nya. Nah, oke, kita langsung masukin aja service DHCP. Oke, lalu kita masukin yang sebelah kanan tuh IP DHCP poolnya, berarti raksa. DHCP space nya kebanyakan, pool raksa, networknya masukin lagi 92.168.0. Titik tadi itu berarti 33 ya.
di network itu, iya jangan lupa network itu bisa kita lihat yang tadi di atas. Nah network itu bentar nggak kelihatan mana ya, network. Nah network itu dia dikurangin 1 ya, jadinya berarti kalau misalnya tadi kita 33, berarti ini kita 32, udah 255, belakangnya sama lagi aja. Oke, default space udah 192.168.0. nah ininya 33. Kita ulang lagi aja, network 192.168.033. defaultnya lupa kita, default tuh kayak yang tadi ya, yang awal kita ini kan. Oh bukan default network, default router, salah. 168.0.33. nah ini baru benar. Nah, kita exit, bisa dilihat di sini hijau juga ya. Terus kita bakal coba kirimin dari smartphone 9 ini ke smartphone 11. Kita lihat dulu yang ini ya, kecil soalnya. Successful, oke. Kita cobain semuanya dulu ya. Tapi ini violet kita majuin dulu aja waktunya. Oke. Kita delete lagi ya, ini nggak kelihatan. 10 ke 13 successful udah, 10 ke 12 successful juga udah, 10 ke 16 successful, 10 ke 15 itu successful juga ya. Oke, sekarang kita bakal cobain dari access point 1 ini ke 0, yang maksudnya dari kamar sebelah kanan ke kamar sebelah kiri, sini ke sini. In progress, kita majuin dulu ya waktunya, lihat lagi sini ya, ini ke sini. Jadi pas di sini gak tau ya, tiba-tiba si rekamannya habis gitu, padahal ada lanjutannya lagi, tapi ya tiba-tiba ketutup sendiri recordnya, padahal masih ada gitu. Jadi ya mungkin saya pasang foto aja untuk penutupan, dan mohon maaf bila penutupannya gak enak gitu, hanya foto doang gak ada muka saya. Saya juga baru nyadarnya pas lagi ngedit videonya, jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata dan hal yang tidak mengenakan saat mengerjakan atau memberikan tutorial. Mungkin sekian saja dari saya, Muhammad Aksan Nata Nagara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.